Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun kalian di rumah saja. Perkenalkan, nama Ibu Lydia Ika Rahmadarina, guru matematika di SMP Negeri 11 Dumai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Untuk itu, Ibu harap kalian dapat mendengar dan menyimak materi yang Ibu berikan ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Untuk peserta didik kelas 9. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menemukan rumus luas permukaan kerucut dan volume kerucut, serta mampu menghitung luas permukaan dan volume kerucut dari permasalahan yang diberikan. Sebelum kita masuk ke materi luas permukaan dan volumenya, kita akan mengetahui bentuk dari kerucut yang ada di sekitar kita. Contohnya keempat gambar ini. Ada gambar topi yang berbentuk kerucut, topi ulang tahun yang berbentuk kerucut juga. Habis itu monumen ini adalah berbentuk kerucut. Dan yang sering kita jumpai adalah nasi tumpeng yang berbentuk kerucut. Jadi, kalian sudah mengetahui bagaimana bentuk kerucut di kehidupan nyata. Selanjutnya, apa definisi dari kerucut itu? Kerucut adalah sebuah bangun ruang yang memiliki sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Jadi kerucut itu ada sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Lalu apa yang dimaksud dengan luas permukaan kerucut? Luas permukaan itu misalkan gini, ini ada sebuah es krim yang berbentuk kerucut. Kita gunting sesuai garis putus-putus ini, nanti akan menjadi seperti ini setelah direbahkan. Akan berbentuk gambar seperti yang Ibu tandai ini. Jadi, luas permukaan kerucut itu yaitu dengan menjumlahkan luas selimut kerucut yang Ibu tandai ini dengan luas alas kerucut yang berbentuk lingkaran ini. Itu untuk mencari luas permukaannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita ingat lagi bentuk dari AOB ini adalah berbentuk juring lingkaran dengan jari-jari S. AOB ini merupakan tadi selimut dari kerucut. Sedangkan lingkaran yang kecil ini merupakan alas dari kerucut. Untuk menentukan luas permukaan kerucut, makanya kita menggunakan hubungan sudut pusat, luas juring, dan panjang busur yang sudah kalian pelajari pada kelas 8, materi lingkaran. Yang mana bentuk perbandingannya seperti ini. Luas juring lingkaran per luas lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan sudut AOB per 360 derajat. Karena di sini tidak ada disebutkan sudutnya berapa, jadi yang sebelah kanan ini tidak Ibu gunakan. Jadi yang kedua, perbandingan yang dua ini saja yang Ibu gunakan. Luas juring lingkaran itu merupakan luas selimut dari kerucut tadi kan.
Luas lingkaran yang besar ini adalah luas lingkaran yang berjari-jari S. Sama dengan panjang busur ini merupakan keliling lingkaran kecil dengan jari-jari kita misalkan adalah R. Ya. AB ini adalah panjang busur yang mana dia sama dengan keliling lingkaran yang kecil karena dia apabila diselimuti tadi dia akan menyelimuti alas lingkaran tadi, alas yang berbentuk lingkaran tadi yang merupakan alas dari kerucut. Makanya panjang busur ini bisa kita ganti dengan keliling lingkaran yang kecil dengan jari-jari R per keliling lingkaran yang besar dengan jari-jari S. Setelah itu, ini tadi Ibu pindahkan saja, kemudian luas selimut kerucut itu kita bisa cari dengan cara keliling lingkaran kecil yang berjari-jari R dikali dengan luas lingkaran yang berjari-jari S per keliling lingkaran dengan jari-jari S. Ya kan, dikali silang aja ya kan. Sehingga rumus dari luas selimut kerucut itu pertama, keliling lingkaran tadi jari-jari R itu adalah 2πr rumusnya kan, dikali dengan luas lingkaran yang berjari-jari S adalah ps kuadrat, ya kan, per 2 kali pi kali S, yang mana keliling lingkaran tadi berjari-jari S. Kalau dia berjari-jari R, baru dia 2πr. Kalau dia berjari-jari S, makanya dia 2ps. Kemudian kita bagi dia, hasilnya 1 kan, pi dengan pi, S dengan S, sehingga rumus dari luas selimut kerucut diperoleh yaitu pi kali R kali S, yang mana R itu ada jari-jari, pi itu bisa 22/7 atau 3,14, S itu adalah garis pelukis yang ini, KB, contoh OB ini disebut dengan garis pelukis. Selanjutnya, untuk luas alas kerucut tadi kan berbentuk lingkaran, jadi otomatis luasnya adalah luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Sehingga rumus dari luas permukaan kerucut adalah luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut, yaitu pi R S ditambah pi R kuadrat. Kita kumpulkan yang sama, pi R, yaitu pi R hasilnya adalah pi R dikali S tambah R, yang mana S adalah garis pelukis. Jadi rumus luas permukaan kerucut adalah pi R dikali S ditambah R. Selanjutnya, kita masuk menemukan rumus dari volume kerucut dengan melakukan pendekatan volume tabung. Yang mana kita perhatikan video berikut ini. Ini ada sebuah tabung, sebuah kerucut, dan beras. Beras ini digunakan untuk menentukan berapakah perbandingan antara volume kerucut dengan volume tabung, dengan syarat tinggi dari kerucut harus sama dengan tinggi tabung, diameter kerucut harus sama dengan diameter tabung. Jadi akan kita cek ini, nanti kita masukkan beras ke wadah kerucut ini, kita cek berapa kalikah beras, berapa kali percobaan sehingga tabung ini bisa terisi penuh oleh beras. Kita cek, ini masih satu kali percobaan. Kalau 1 kali percobaan dia masih belum penuh. Nah, jadi nanti kita coba lagi. Nah, ini yang percobaan kedua, kita masukkan lagi. Apakah dia sudah penuh atau tidak. Jadi anak-anak ibu semua bisa coba di rumah untuk memastikannya ya. Ini yang kedua masih belum penuh.
Dan percobaan yang ketiga kita masukkan apakah sudah penuh atau belum. Nah, jadi kelihatannya ini wadah tabungnya ini penuh terisi oleh beras. Sehingga apabila 3 kali wadah kerucut tadi dimasukkan beras, maka akan terisi penuh beras di wadah tabung ini. Jadi seperti itu. Nah, sehingga untuk volume kerucut tadi kan 3 kali volume kerucut itu sama dengan volume tabung, ya kan? Maka volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Sama dengan volume tabung apa rumusnya? Luas alas kali tinggi. Sehingga rumus dari volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat dikali T. T itu adalah tinggi. Jadi tadi kita sudah menemukan luas permukaan kerucut. Setelah itu ini barusan kita sudah menemukan volume dan kerucut. Setelah itu ini ada contoh soalnya. Sebuah kerucut dengan jari-jari 6 cm, tinggi 8 cm, dan pi sama dengan 3,14. Tentukan luas permukaan kerucut. Nah, rumus tadi luas permukaan kerucut tadi apa? Kita lihat. Rumusnya kan adalah pi R dikali R tambah S. R sudah diketahui 6 cm, namun yang belum diketahui adalah S. S itu adalah garis pelukis. Jika kita buat dia dalam bentuk segitiga siku-siku, garis pelukis ini merupakan sisi miring dari segitiga ini. Sehingga untuk mencari nilai S, yaitu dengan mengakarkan tingginya tadi 8 kuadrat ditambah jari-jarinya tadi 6 kuadrat. Sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Setelah itu barulah kita masukkan pi R kali R tambah S. Pi-nya 3,14 kali 6, jari-jarinya dibuka kurung, 6 tambah 10. S-nya tadi kan 10 dapatnya. Nah, jadi nanti anak-anak coba cari berapakah luas dari permukaan kerucut ini, gitu ya. Selanjutnya ini contoh soal dari volume kerucut, yaitu volume sebuah kerucut adalah 1540 cm3 dan jari-jari alasnya 7 cm. Berapakah tinggi kerucut tersebut? Pertama-tama kita gambarkan seperti ini. Ini kerucut, tadi dibilangnya volume itu adalah 1540 cm3. Jari-jari alasnya 7 cm, 7 cm ya. Dicari tinggi kerucut. Volume itu rumusnya 1/3 pi R kuadrat T. Sehingga kita masukkan volumenya itu 1540 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali jari-jarinya kan 7 kuadrat dikali tingginya, yaitu yang mau kita cari. Nanti setelah berbentuk ini nanti dapat diperoleh bahwa tingginya itu adalah 30 cm. Nah, sudah selesai Ibu menjelaskan materi tentang luas permukaan dan volume dari kerucut. Sekarang untuk mengukur pemahaman kalian mengenai kedua materi tadi, luas permukaan dan volume kerucut, Ibu harapkan kalian mengerjakan soal latihan yang ada di slide berikut ini. Ada 3 soal latihan, kalian kerjakan di buku latihan kalian, kemudian kumpulkan ke guru mata pelajaran di sekolah kalian masing-masing. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu berikan. Jika ada salah-salah kata, Ibu ucapkan mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.